Hai guys, welcome back to my channel Christina Emmanuel. Hai, aku Christina. Di video hari ini aku mau ngomongin tentang again kulit, skin. Tapi kalau biasanya aku lebih ngomongin kayak tips-tips gimana nih biar kulit jadi bagus. Kali ini bakal beda. Justru kali ini aku malah bakal ngomongin kenapa kulit kita itu bisa tiba-tiba jadi buruk atau jadi jelek. Ini bukan ngomongin jelek muka atau apa, bukan, tapi jelek kondisi kulitnya. Maksudnya kondisi kulit kita itu bermasalah. Nah, kenapa? Kenapa kulit kita itu bisa tiba-tiba buruk atau jadi jerawatan? Kenapa? Lumayan banyak dari followers aku sering nanya, "Kak, kok tiba-tiba muka aku jerawatan? Yang itu kenapa? Gini. Aku nggak tahu nih kenapa." Dan aku rasa justru itulah yang paling banyak orang bingungin ketika mereka mengalami masalah kulit seperti jerawat. Nah, banyak orang tuh nggak tahu. Padahal mengetahui penyebab masalah kulit kalian itu sangat-sangat penting. Justru yang paling penting dalam menyembuhkan masalah kulit kalian seperti jerawat. Knowing the cause itu kunci dalam menyembuhkan jerawat kalian. Menurutku ya. Once again, just for disclaimer, I'm not an expert or a dermatologist. I'm just someone who loves skincare. Jadi apapun yang aku ngomong di sini belum tentu 100% benar. Anyway, jadi kenapa kulit kita itu bisa tiba-tiba menjadi buruk atau tiba-tiba jerawatan? Itu tuh ada banyak banget faktornya. Faktor penyebab jerawat kita itu bisa muncul. Ada banyak. Tapi sebelum aku ngomongin itu, aku mau jelasin sedikit dulu ya bahwa sebenarnya pada umumnya dan pada intinya sebenarnya acne atau jerawat itu bisa muncul karena terjadinya excess sebum production, produksi minyak yang berlebih bercampur dengan sel-sel kulit mati yang numpuk di muka kita. Dan ketika mereka berdua ini bergabung, maka mereka bisa menyumbat pori-pori kulit kita. Ketika itulah terjadinya yang namanya jerawat. Ya, sebenarnya intinya di saat ini terjadi peradangan atau inflamasi di dalam kulit kita di saat pori-pori kita itu tersumbat. Jadi makanya munculnya yang namanya jerawat. Nah, tapi sebenarnya di dalam jerawat itu juga ada dua tipe jerawat yang bisa muncul di muka kita. Pertama itu adalah inflammatory acne. Kedua itu adalah non-inflammatory acne. Aku udah pernah jelasin sebenarnya di video aku yang dulu banget, tapi aku bakal jelasin singkat di sini ya. Tapi intinya inflammatory sama non-inflammatory acne itu di dalamnya juga ada beberapa tipe jerawat lagi. Jadi mereka tuh berakar gitu loh. Nah, kalau inflammatory acne itu artinya jerawat yang meradang, yang berinflamasi, yang biasanya seharusnya kalau muncul di kulit kita itu bakal terasa sakit, besar, bernanah, dan juga kelihatan gitu loh, kelihatan banget gitu. Tapi kalau yang non-inflammatory acne itu biasanya adalah tipe jerawat yang tidak terlalu sakit atau bahkan tidak sakit most of the time dan juga tidak terlalu kelihatan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tipe jerawat ini itu tidak terjadi peradangan atau inflamasi. Makanya jerawat yang muncul non-inflammatory acne ini tidak sakit dan juga tidak meradang, tidak merah-merah. Nah, biasanya yang dimaksud dengan non-inflammatory acne itu adalah seperti whiteheads atau blackhead, komedo hitam, komedo putih, beruntusan mendem. Nah, ini yang biasanya disebut sebagai non-inflammatory acne. Sedangkan kalau yang inflammatory acne itu adalah tipe jerawat yang ya seperti jerawat pada umumnya yang biasanya kalian stresin. Jerawat yang merah, ada nanahnya, nggak ada nanahnya, jerawat batu, jerawat mendem. Pokoknya segala tipe jerawat yang terlihat besar itu adalah inflammatory acne. Aku kalau misalnya kalian ikutin aku di dalam harusnya kalian tahu betapa aku udah ke dokter kulit tuh banyak banget. Aku udah habis uang banyak banget. Sayang, dulu aku ke dokter kulit, ini bukan aku sombongin diri ya, cuman aku share. Dulu aku ke dokter kulit itu sekali konsul bisa 2-3 juta sekali konsul, guys. Bayangin. Menurutku itu sangat-sangat disayangkan karena cari uang gak segampang itu, dan juga gak apa sih kalau misalnya spend uang sebanyak itu, tapi kalau memang ada hasilnya dan sembuh, itu gak apa-apa banget aku keluarin uang sebanyak itu. Tapi masalahnya aku udah ke dokter kulit banyak banget dan gak sembuh-sembuh dulu. Jadi ya menurutku sangat sayang ya. Karena kalau kita bisa save money, why not kan? Atau kita bisa juga pakai sesuatu yang lebih affordable. Kenapa enggak kan? Gak salah kok skincare murah atau makeup murah atau barang apapun yang murah tuh gak berarti jelek gitu loh. Dan menurutku tentunya gak semua orang itu punya budget untuk ke dermatologis atau ke dokter kulit. That's why menurutku dalam treating your skin problems atau membuat kulit lebih glowing, sembuhin jerawat kalian, menurutku sendiri pribadi adalah gak harus ke dokter kulit kok. Ini berdasarkan dari pengalaman aku sendiri juga ya. Karena dengan aku menggunakan produk-produk yang ada di market, di pasaran, yang aku beli dari e-commerce ataupun local brand nowadays, Indonesian skincare brand, itu sangat-sangat bagus dari segi kandungan, dari segi kualitas, dari segi tekstur, itu banyak banget yang bagus. Aku nggak bohong. Dan tentunya jauh lebih murah. Jadi sebenarnya dengan kita treatment atau rawat kulit kita di rumah aja itu nggak apa-apa kok, nggak apa-apa banget. Treatment wajah kita dengan melakukan home care itu juga bisa kok improve kulit kita. Jadi kalau menurutku sendiri, why should we spend more money ketika kita bisa menggunakan hal-hal yang lebih affordable? Bener gak? Ya, anyway, too much rambling. So ya, aku mau langsung ngomongin 5 tips home care untuk membuat kulit kita menjadi lebih baik, lebih halus, lebih glowing, lebih fresh, lebih cerah, dan tentunya lebih sehat hanya dengan home care. Skincarean di rumah aja tanpa perlu ke klinik kecantikan atau ke dokter kulit atau treatment perawatan di klinik kecantikan. Once again, bukan menjelek-jelekan siapapun atau apapun, bukan. Just sharing my opinion and what works on me. Oke, sebelum aku ngomongin tips-tipsnya, sesuai dengan judulnya aku bakal ngomongin singkat ya. Kenapa kulit tuh bisa tiba-tiba buruk dan kenapa kulit bisa tiba-tiba jerawatan? Kenapa? Apa alasannya nih? Ada banyak banget penyebab kenapa kulit itu bisa tiba-tiba jerawatan, tiba-tiba ngaco, tiba-tiba kusam, dan itu harus kalian sendiri yang tahu karena kalian sendirilah yang paling mengerti kulit kalian setiap harinya kayak gimana. Tapi kalian harus perhatiin pergerakan kulit
kalian setiap hari, apa aja yang berubah dalam kehidupan kalian yang bisa mempengaruhi kulit kalian menjadi lebih buruk, apa aja nih. Cuman inilah beberapa hal yang menurut aku bisa menyebabkan munculnya jerawat tiba-tiba di muka kalian. Ini menurutku aja ya. First itu adalah water and oil ratio itu di dalam kulit kita itu tidak balance, jadi tidak seimbang. Harusnya itu water dan oil content di dalam kulit kita itu seimbang, tapi di saat kalian tiba-tiba muncul jerawatan ini atau tiba-tiba kulit kalian ngaco ini, water and oil content ratio di kulit kalian itu tidak balance, tidak seimbang. Dan yes, ini bisa banget bikin kulit kalian tiba-tiba jerawatan out of nowhere. Dan itu juga based on my own experience ya. Lalu kedua, kulit yang dehidrasi alias kadar air di dalam kulit kita itu kekurangan. Jadi ya kulit itu bisa kerasa kering, kencang, ketarik padahal udah pakai pelembab tapi masih kerasa kering banget. Tapi ya basically kulit yang dehidrasi bisa menyebabkan masalah kulit seperti jerawat, bertekstur, beruntusan, komedo. Itu semua bisa muncul hanya karena kulit kalian dehidrasi. Jadi saran dari aku, never underestimate kulit yang dehidrasi. Jadi jangan sampai kulit kalian dehidrasi ya. Lalu hal ketiga yang bisa bikin kulit kalian tiba-tiba jerawatan atau ngaco itu adalah skin barrier yang rusak. Dimana basically skin barrier itu adalah bodyguard kulit kita. Dan ketika bodyguard kulit kita ini rusak, artinya tidak ada lagi yang menjaga kulit kita itu dari hal-hal buruk dari luar wajah kita, seperti polusi, debu, irritan, bakteri-bakteri jerawat. Itu nggak ada yang lindungi lagi dari kulit kita. Jadi mereka bisa masuk dan bisa menyebabkan masa-masa kulit seperti jerawat. Ya intinya sebenarnya adalah sistem pertahanan kulit kita itu rusak dan hancur. Ya itulah maksudnya dari damage skin barrier atau skin barrier yang rusak. And ya tentu saja ketika hal ini terjadi bisa sangat-sangat bisa menyebabkan banyak masalah kulit di muka kita seperti jerawat, bertekstur, beruntusan, komedoan, kulit kusam, kulit kering, dehidrasi, semua bisa. Jadi skin barrier juga sangat-sangat penting ya. Lalu hal keempat yang bisa bikin muka tiba-tiba jerawatan atau breakout atau ngaco tiba-tiba adalah number 4, bakteri jerawat alias P. acne bacteria. Yes, ini adalah bakteri yang bisa bikin kulit kalian itu jadi jerawatan. Dan ntar aku bakal jelasin juga gimana caranya ilangin bakteri ini. Tapi ya inilah salah satu penyebab alasan kenapa muka kita tuh bisa tiba-tiba ngaco atau jerawatan out of nowhere. Lalu hal kelima adalah terlalu sering atau terlalu lama kena sinar matahari. Sebenarnya sinar matahari itu nggak bagus kalau kita terlalu lama terpapar dengan sinar matahari atau terlalu sering gitu ya. Apalagi kalau nggak menggunakan sunscreen, itu sangat-sangat tidak baik. Bisa bikin flek, bisa bikin skin barrier rusak, bisa bikin kulit jadi kering, iritasi, sensitif banget. Pokoknya dia bisa bikin banyak masalah kulit itu muncul di muka kita. Terus biasanya yang paling common adalah kalau kita terlalu sering terpapar dengan sinar matahari itu kulit tuh jadi lebih gelap, nggak secerah seperti yang seharusnya kulit kita itu shade-nya kayak apa gitu. Jadi lebih gosong gitu loh, lebih hitam dan juga biasanya lebih kusam kalau orang suka kena sinar matahari. Lalu hal keenam itu adalah hormones. Hormones juga bisa tiba-tiba bikin kalian jerawatan. Itu based on my own experience juga. Gaya hidup ya, hormones itu juga termasuk gaya hidup karena gaya hidup itu juga bisa mempengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh kita. Lalu hal ketujuh itu adalah sel-sel kulit mati yang numpuk di muka kita itu terlalu numpuk, terlalu banyak, nggak pernah di-exfoliate, nggak pernah pakai kandungan aktif dan lain-lain. Nah ini juga bisa bikin muncul banyak masalah kulit seperti jerawat, bertekstur. Biasanya sih kalau aku nggak pernah exfoliate jadinya buntusan dan juga kadang-kadang ada jerawat. Lalu hal ke-8 yang bisa bikin muka kalian tiba-tiba breakout itu adalah gesekan atau iritasi. Kayak gesekan antara kulit kita sama produk, gesekan antara masker. Pokoknya intinya apapun yang bergesekan dengan kulit kita itu kalau kekencengan dan keseringan itu bisa bikin iritasi dan juga jadi jerawat. Intinya aku kasih tahu ya, dalam mengatasi masalah jerawat atau acne, pegang prinsip ini karena ini beneran ngefek banget, bahwa irritation is equal to acne. Jadi apapun yang bisa bikin kulit kalian iritasi itu bisa menyebabkan munculnya jerawat di wajah kalian. Baik itu skincare, baik itu masker, baik itu apapun lah. Jadi intinya whatever the cause, kita harus menghindari hal-hal apapun yang bisa bikin kulit kita itu iritasi untuk menghindari mengurangi masalah jerawat muncul di muka kita. Jadi ayo kita ulang lagi, irritation is equal to acne. Jadi avoid irritation maka acne akan berkurang. Oke, jadi itulah 8 hal yang aku konklusiin bisa bikin muka kita itu tiba-tiba parah atau jerawatan out of nowhere. So ya, sekarang aku bakal ngomongin 5 tips dalam merawat kulit hanya di rumah saja tapi dapat mengimprove kondisi kulit kalian. Banyak banget followersku yang bilang semenjak mereka lakuin hal-hal ini muka mereka mendingan, membaik, bahkan banyak banget yang sembuh ketika mereka melakukan tips-tips ini. Aku sering banget share tentang jerawat, apapun tentang jerawat, tentang skincare, tentang makeup yang untuk acne prone skin, tentang habits-habits yang gak boleh dilakukan oleh acne prone skin, orang yang mengalami jerawat, apa yang boleh dimakan, apa yang gak boleh dimakan ketika mengalami jerawat. Itu aku sering banget share semua tips-tips tentang jerawat di highlights Instagram aku, di instastory aku. Kalian bisa cek aja highlights Instagram aku, tuh banyak banget penjelasan-penjelasan tentang jerawat yang aku udah sering share banget di instastory aku. Jadi kalian bisa langsung cek aja. Semoga ada yang membantu ya dari yang kalian baca di sini. Boleh juga kalian follow Instagram aku @kristina_immanuel, monggo. Tapi ya intinya banyak banget followers aku yang kulitnya membaik bahkan sembuh, bener-bener sembuh dengan tuntas 100% jerawatnya dengan menggunakan cara-cara ini. Jadi kulit kita itu bisa berubah hanya dengan merubah 5 hal ini. Nggak di semua orang bisa work 100% seperti yang followers aku sembuh, tapi ya at least harusnya bisa membantu lah. Semoga membantu menjadi lebih baik kulitnya. Cuman aku mau kasih tahu bahwa dalam tips ini kalian bisa gonta-ganti produk ya. Jadi nggak harus kayak produk A, produk B, produk C, itu nggak harus satu produk doang, tapi kalian bisa sesuaiin dengan budget, sesuai dengan yang kalian punya sekarang. Cuman aku
mau kasih tau kalian cara pilih produknya tuh kayak gimana sih, berdasarkan dari ingredients kandungan produknya. Gimana cara pilih produk yang mana yang tepat untuk kulit kalian. Aku bakal jelasin sedikit nanti ya. Jadi biar kalian gak salah pilih-pilih produk lagi. Tips pertama dan tips yang paling common dalam membuat kulit kalian lebih baik adalah kurangin penggunaan masker. Ya, walaupun sekarang emang dibilangnya sih udah lebih aman. Maksudnya sekarang outdoor kita udah gak perlu pakai masker, tapi kebanyakan orang aku lihat sih masih pada pakai masker ya. Dan emang baiknya sih pakai masker dulu sampai ya mungkin ketika benar-benar udah gak ada lagi corona nih ya. Cuman menurutku with or without corona, menurutku tetap penting banget kurangin pemakaian masker. Jadi kalian jangan terlalu sering pakai masker kalau bisa, karena ketika kita menggunakan masker itu terjadi gesekan kan, itu bisa bikin jerawatan. Pokoknya intinya terlalu banyak, terlalu sering, terlalu lama menggunakan satu masker yang sama itu bisa bikin acne. Intinya maksudku kurangin masker itu untuk apa? Biar nggak terjadi acne di kulit kalian. Kalau misalnya kalian harus pakai masker pun sering dari pagi sampai malam, tips dari aku, saran dari aku adalah sering-sering ganti masker kalian. Setiap 2-3 jam ganti baru. Aku tahu ini boros, tapi akan lebih baik seperti itu karena lebih higienis maskernya. Karena kan kita kalau seharian pakai, ludah kita semua muncrat dan kekumpul di dalam satu masker, lembab. Terus apalagi kalau kita pakai makeup kotor, makeupnya nempel, keringetan, minyak, semua tuh dalam satu kain masker itu. Jadi saran dari aku, sering-sering ganti masker kalian. Atau misalnya kalau kalian nggak mau boros, boleh pakai satu masker seharian tapi tatakin tisu 2-3 tisu agak tebal, dan ganti tisu itu setiap 2-3 jam. Sering-sering ganti tisunya gitu loh, karena itu akan menjaga sekali kehigienisan masker kalian dan juga bagian kulit yang tertutup dengan masker itu. Anyway, itu tips pertama. Tips kedua, jangan pakai produk apapun yang bisa bikin kulit kalian iritasi. Seperti yang tadi aku udah jelasin, irritation is equal to acne. That's why avoid irritation, maka acne akan berkurang. Jadi avoid scrub, jangan terlalu sering pakai scrub. Bukan nggak boleh, boleh, tapi sesekali aja, nggak boleh terlalu sering. Dan juga menurutku nggak boleh dipakai ketika kalian lagi mengalami jerawat yang parah. Ketika lagi ada jerawat, saran dari aku jangan menggunakan scrub, karena scrub itu bisa bikin jerawat kalian makin iritasi. Malah bukannya sembuh, malah makin meradang, makin inflamasi, dan kulit kalian makin iritasi. Cuman sesekali scrub boleh banget, karena dengan kita scrub itu biasanya bisa bikin makeup itu lebih nempel di kulit kita. Jadi misalnya besok kalian ada wedding atau acara yang penting banget gitu ya, saran dari aku boleh banget kalian scrub 1 hari sebelum. Cuman hanya boleh ketika emang kalian udah gak ada jerawat lagi, jadi udah sembuh, udah mulus banget mukanya, boleh banget scrub. Lalu tips ketiga adalah keep your skin hydrated. Please jangan pernah sampai kulit kalian dehidrasi, karena aku kulitnya itu sangat-sangat gampang dehidrasi. Dan ketika kulit aku dehidrasi, gampang banget muncul jerawat, muncul buntusan, muncul bertekstur, itu sangat-sangat mudah. Jadi avoid banget dehidrasi. Dehidrasi tuh gak enak banget, kulit kerasa kayak kering, terus juga kelopek, terus juga gatel, iritasi, ini yang gak enak. Jadi please jangan pernah sampai dehidrasi kulitnya. Lalu tips keempat adalah perkuat skin barrier kalian dengan cara basic skincare itu harus bagus, karena healthy skin barrier means less skin problem, termasuk acne. Jadi ketika kita kulitnya sehat, harusnya acne juga gak segampang itu muncul ya, karena bodyguard kulit kita, something yang melindungi kulit kita dari hal-hal buruk dari luar kulit kita, itu dia kuat, dia strong untuk melindungi, kayak bodyguard, kayak benteng gitu loh. Nah, that's why a healthy skin barrier is very important. Aku coba jelasin sedikit ya urutan basic skincare tuh kayak gimana sih. Intinya basic skincare itu consist of 3 steps: cleanse, moisturize, and sunscreen. Cleansernya ini harus sangat gentle, pH balance, dan juga hydrating kalau bisa. Biasanya pH-nya itu sekitar 5-6, itu yang bagus. Lalu kedua, moisturizernya harus moisturizer yang sangat-sangat melembabkan dengan kandungan-kandungan yang ada fungsi untuk skin barrier, untuk bikin kulit lebih sehat, lebih lembab, lebih kuat skin barriernya. Ntar aku bakal jelasin kandungan-kandungannya. Tapi lalu setelah itu ketiga, sunscreen. Sunscreen itu yang mana aja nggak apa-apa, yang penting cocok di kulit kalian, yang penting nggak bikin jerawatan, nggak bikin perih, nggak bikin breakout di kulit kalian, dan kalau dipakai sekitar mata nggak perih. Itu adalah sunscreen yang cocok di kulit kalian. Cara tahu yang mana? Harus kalian coba sendiri. Untuk produk-produk basic skincare itu bebas, mau yang manapun terserah kalian. Tapi aku saranin kalau mau cari produk untuk basic skincare itu cari produk yang ada kandungan seperti ceramide, hyaluronic acid, niacinamide, panthenol, allantoin, squalane, NMF yaitu natural moisturizing factor, dan lain-lainnya. Fokus cari produk cleanser, moisturizer, sama sunscreen yang ada kandungan-kandungan ini, karena ini sangat-sangat bagus untuk kulit. Benefitnya sangat-sangat banyak untuk kulit, untuk skin barrier. This will make your skin healthy, beneran. Anyway, tips kelima adalah seimbangin water and oil balance di kulit kalian. Jadi kulit kita itu harus lembab terus, dan water dan oil balance-nya itu harus seimbang gitu loh. Ratio-nya itu harus seimbang, 1:1. Jadi bukan cuma lembab terhidrasi dari air doang, tapi juga dari oil. Jadi di sini kita harus pakai pelembab juga. Semua jenis kulit, even berminyak, harus pakai pelembab. Ingat ya. Kenapa? Karena the more we moisturize, the less oily our skin get. Buat kalian yang nggak tahu water oil balance itu apa, intinya sebenarnya itu artinya kita harus
harus menghidrasi plus melembabkan kulit kalian. Jadi kita itu harus dapat hidrasi dari air dan juga kelembapan dari minyak untuk kulit kita. Intinya kulit kita itu harus seimbang lah. Nah, salah satu kandungan dalam skincare yang bisa membantu menyeimbangkan oil balance di dalam kulit kita, water oil balance di dalam kulit kita. Jadi biar kulit kita itu nggak terlalu berminyak tapi nggak juga kering banget, tapi balance gitu. Nah, kandungan itu adalah niacinamide. Yes, niacinamide itu sangat-sangat bagus untuk regulate produksi minyak kulit kita. Jadi biar kulit kita itu nggak terlalu berminyak tapi nggak terlalu kering juga, tapi seimbang gitu loh. Tapi nggak cuma itu, niacinamide itu benefitnya banyak sekali. Bisa untuk hilangin bekas jerawat, bisa untuk ratain warna kulit, bisa untuk cerahin kulit, bisa untuk memperkuat skin barrier, kecilin pori-pori. Dan yang paling orang-orang sering ngomong yang aku dengar itu adalah niacinamide sangat membantu kulit mereka jadi lebih nggak berminyak. Salah satu kandungan yang benefitnya banyak banget untuk kulit, tapi efek samping kayak efek iritasi, keringnya itu sangat minim itu ya niacinamide. Malah dia nggak bikin kering, dia nggak bikin iritasi. Cuman memang harus ketemu produk niacinamide yang cocok. Nah, carinya itu susah. Tapi ya pokoknya niacinamide tuh bagus. Pokoknya kalau kulit kalian kayak aku, kulitnya acne prone skin, oily skin, kadang kusam, banyak bekas jerawat PIH, yang bekas jerawatnya hitam-hitam, aku sangat rekomen kalian cari produk yang ada kandungan niacinamide, vitamin C, tranexamic acid, AHA, BHA, alpha arbutin. Itu adalah kandungan-kandungan yang akan sangat membantu kulit kalian menjadi lebih baik, lebih cerah, lebih rata, ilangin bekas jerawat PIH. Salah satu niacinamide serum yang menurutku lumayan oke dan aku kulitnya lumayan suka. Bahkan aku beberapa kali udah share di Instagram story aku. Itu adalah yang ini. Ini Fate Acne Mark Serum dari Dermies. Wah, ini tuh Marco top, bagus pol. Ada kandungan niacinamide, tranexamic acid yang tadi aku bilang, AHA, BHA. Ini akan sangat beneficial untuk kalian yang acne prone skin, oily skin yang minyaknya itu suka berlebih kayak aku. Kalian lihat kulit aku minyakan banget kan? Ya glowing sih, tapi ya sebenarnya minyakan juga, apalagi kalau udah seharian ini makin berminyak lagi. Cuman untuk kalian yang acne prone skin sebenarnya ini bisa untuk semua jenis kulit, tapi akan sangat benefitnya paling kerasa tuh di oily skin and acne prone skin menurutku. Karena di aku ini sangat bagus. Aku jarang loh bisa cocok sama niacinamide serum yang benar-benar kayak bagus banget gitu, tapi ini di aku sangat oke banget. Yang menurutku plus point gitu ya dari serum ini yang aku suka gitu. Kenapa? Itu karena teksturnya sebenarnya. Karena teksturnya tuh nggak kerasa kayak serum. Teksturnya tuh kayak aku pakai pelembab yang super ringan, super lightweight, nyerapnya cepet, gak ada bau juga. Aku suka teksturnya, aku suka isinya bagus, kandungannya juga bagus, formulasinya juga oke banget. Pokoknya ini rasanya lebih kayak pakai pelembab dibanding pakai serum, tapi pakai pelembab yang lightweight banget, ringan. Tapi ini adalah sebuah serum yang bisa membantu untuk menyeimbangkan produksi minyak kulit kita dan juga ilangin bekas jerawat. Sangat bagus lah benefitsnya. Kalau misalkan kalian coba dan kalian cocok, kalau bisa sih pakai terus ya menurutku. Harganya juga sangat affordable. Kalau nggak salah di bawah 100.000. Terakhir aku cek di Shopee itu 75.000 ya. Dia ada dua tipe kalau nggak salah, ada yang aloe vera, ada yang ini. Tapi kalau yang aku ini banyakannya kandungan aktif. Kalau yang satu lagi itu dia ada efek lembapinnya juga. Aku pakai ini udah lumayan lama ya, dari 2 bulan lalu. Tapi aku pakainya on and off ya. Aku nggak pakai terus-terusan gitu. Jadi kayak seminggu pakai, seminggu stop, seminggu pakai, seminggu stop. Dan dari 2 bulan itu, ketika aku lagi ngalamin jerawat ataupun lagi membaik, lagi mulus kulitnya, dua-duanya tidak bikin kulit aku makin parah. Jadi aku bisa bilang ini safe for acne prone skin ya. Terus tauku serum ini juga udah dermatologist tested atau dermatologist recommended. Pokoknya intinya udah dikurasi oleh dermatologist dari Dermies sendiri, karena Dermies sendiri juga setauku ada dermatologisnya mereka. Aku pun sendiri udah pernah treatment di sana dan harganya sangat affordable. Boleh banget sih kalau kalian nggak pernah treatment, kalian mau coba treatment yang affordable, boleh banget cobain karena harganya setauku, seingatku ya kisaran 100-500 ribu. Boleh dicoba, tapi saran dari aku hanya lakukan treatment di klinik kecantikan atau dokter kulit ketika skin barrier kalian udah sehat 100%. Jangan ketika masih lagi proses healing atau skin barrier lagi rusak, jangan menurutku ya. Karena kemarin aku lakuin itu dan ternyata itu malah bikin aku jerawatan. But anyway, intinya serum ini udah dikurasi oleh dermatologist, dimana itu membuat serum ini harusnya lebih aman lah ya untuk dipakai untuk semua jenis kulit karena udah dites, udah dikurasi oleh dermatologist. Ini bisa jadi salah satu opsi untuk kalian yang suka kandungan niacinamide. One of the best texture ya yang pernah aku coba dari sebuah serum niacinamide. Pas dipakai nggak akan mengganggu kalian sampai gimana karena no scent at all. Dan menurutku terakhir plusnya dari serum ini, dia ada kandungan allantoin, which makes it even better karena allantoin tuh sangat bagus untuk soothing dan aku suka banget sama kandungan allantoin. Nah, dia ada efek soothingnya dari allantoin di dalam serum ini. Jadi itu mungkin adalah kandungan yang bikin produk ini lebih gentle untuk dipakai. Dan terakhir menurutku untuk dia ngefek untuk regulate minyak, produksi minyak di kulit aku, ngefek atau enggak? Menurutku cukup ngefek, tapi tidak bisa dilihat hanya dalam seminggu, 2 minggu efeknya gitu. Nggak harus sebulanan lah baru kelihatan efeknya. Oh, kulit aku sekarang udah nggak seberminyak kemarin gitu. Anyway, itu sedikit penjelasan cara memilih produk dengan kandungan-kandungan yang tadi aku sebut ya. Niacinamide, tranexamic acid, alpha arbutin, AHA, BHA, retinol, fine products like that untuk kalian yang acne prone skin, saran dari aku. Oke, sebenarnya udah sampai sini aja. Cuman aku mau tambahin 3 tips tambahan yang menurutku sangat merubah kulit aku banget belakangan ini. Boleh kalian coba karena di aku ngefek banget, aku nggak bohong. Dan itu adalah yang keenam adalah oil cleansing. Coba deh kalian lakuin oil cleansing oil. Jadi kalian double cleanse menggunakan cleansing oil, atau kalian boleh juga sih double cleanse pakai apapun. Cuman kalau misalnya oil cleansing balm atau cleansing oil harusnya lebih baik karena dia bisa bantu untuk kayak ilangin
ngilangin blackheads gitu loh. Aku super suka sih. Aku baru tahu ternyata oil cleansing benefitsnya sengefek itu ya di kulit. Tapi ya intinya double cleanse, dan kalau bisa double cleanse menggunakan cleansing balm atau cleansing oil sebagai first step cleansernya. Lalu tips ketujuh dari aku adalah exfoliate. Please kalau bisa sesekali exfoliate. Exfoliate nggak perlu setiap hari, kecuali kalian pakai produk-produk yang sangat-sangat gentle, daily exfoliator gitu, kayak daily exfoliating toner itu boleh dipakai sehari-hari, sehari sekali gitu boleh. Tapi sebenarnya menurutku untuk kalian yang kulitnya sensitif atau acne prone kayak aku, nggak perlu setiap hari pakai exfoliating product. Exfoliating di kulit aku sangat-sangat bikin kulit lebih halus, lebih bersih, lebih cerah, lebih nggak gampang tersumbat pori-porinya, nggak gampang beruntusan, bahkan sangat membantu untuk ilangin beruntusan aku waktu kemarin-kemarin aku rutin exfoliate. Aku sangat-sangat rekomend exfoliating. Setauku Dermias juga ada produk-produk exfoliating ya. Mungkin boleh kalian cek, kalian research, baca-baca reviewnya, siapa tahu cocok dengan tipe kulit kalian. Tapi aku belum coba ya. Cuman setauku dia ada produk-produk exfoliating juga. Exfo toner deh kalau nggak salah. Dan tips ke-8 yang aku mau share ke kalian adalah, tadi kan aku udah bilang kalau bakteri jerawat atau P. acne bacteria itu bisa bikin kalian jadi jerawatan. Jadi itu harusnya kalian tuh muncul jerawatnya tuh lebih dari segi kebersihan dan juga dari external factors. Saran dari aku adalah use benzoyl peroxide atau BHA. Cuman aku lebih rekomend benzoyl peroxide ya kalau untuk jerawat yang disebabkan oleh bakteri. Karena benzoyl peroxide itu bisa ngatasin jerawat dengan cara dia membunuh P. acne bacteria yang ada di muka kalian. Intinya benzoyl peroxide itu adalah kandungan yang sangat-sangat bagus untuk acne fighting ingredients. Dia bakal sangat membantu untuk mengatasi masalah kulit jerawat. Super rekomend benzoyl peroxide. Untuk lebih detailnya kalian research sendiri ya benzoyl peroxide itu apa dan lain-lain. Tapi ya that's it. Itulah beberapa tips dan beberapa faktor yang menurut aku bisa bikin kulit itu tiba-tiba breakout, tiba-tiba buruk out of nowhere, tiba-tiba jadi jerawatan, dan juga beberapa tips yang bisa membantu untuk mengatasi masalah jerawat ini. So ya, semoga video ini gak kepanjangan ya. Tapi kalau kepanjangan mohon maaf banget. Tapi thank you so much for watching. I guess that's it for today's video. Thank you banget and bye.